Kembali di Breaking News, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami sudah terhubung bersama rekan kami Bayu Pradana di sana. Selamat pagi Bayu, bagaimana detail agenda sidang pada hari ini Bayu? Ya, selamat pagi Arlista dan juga pemirsa. Baru saja kami diperbolehkan masuk ke area PN Jakarta Selatan dikarenakan tadi pagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sempat menggelar upacara untuk peringatan Hari Pahlawan pada pukul 8 pagi tadi sampai setengah 9. Dan rencananya hari ini ada kembali agenda persidangan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ini kembali digelar, dan mengingat minggu lalu juga sudah digelar, ini masih melanjutkan minggu lalu, yaitu masih dalam kasus obstruction of justice yang menyeret beberapa nama dari Polri. Dan rencananya nanti sidang ini akan digelar pada pukul 10 pagi seperti biasa, dan pada hari ini akan kembali menghadirkan ada 5 terdakwa dari kasus obstruction of justice atau perhalangan persidangan atau peradilan yang kembali digelar. Di antaranya akan kembali dihadirkan yaitu Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan, kemudian ada Baikuni Wibowo dan Cak Putranto, dan juga Irfan Widianto, dan juga nantinya akan menghadirkan sejumlah saksi. Dari informasi yang kami dapatkan ada 10 saksi yang akan kembali diminta hadir pada hari ini, dan diharapkan dapat semuanya hadir. Kalau kita lihat di belakang saya adalah ruang sidang utama yang mana digunakan seperti biasa untuk persidangan atau peradilan dari kasus Brigadir Yosua Huta Barat. Dan rencananya pada hari ini juga dari informasi yang kami dapatkan rencananya akan menggunakan 2 ruang sidang kembali, dan kami masih belum mendapatkan konfirmasi kepastiannya apakah ruang sidang 3 seperti pekan lalu akan digunakan kembali untuk menjalankan persidangan. Dari total 10 saksi yang dihadirkan nanti rencananya yang sudah diminta untuk hadir ada 4 saksi nantinya akan dihadirkan di ruang sidang utama di belakang kami, yaitu untuk saksi Agus dan juga Hendra, yaitu adalah Dr. Andes Seno Soekarto yang merupakan Ketua RT 5 Kompleks Polri Duren 3, kemudian juga ada Saudara Arianto yang merupakan pekerja harian lepas divisi Propam Polri, dan juga ada Saudara Redi Hernawa maksud kami, dan juga Saudara Agus Saripul Hidayat yang merupakan keduanya adalah anggota Polri yang rencananya akan dihadirkan untuk menjadi saksi untuk terdakwa Agus dan juga Hendra. Selain itu nantinya juga akan ada 6 saksi yang dihadirkan untuk terdakwa Irfan, dan berbeda dari ketiganya yaitu Agus Nurpatria, Hendra Kurniawan dan juga Irfan Widianto. Sementara itu ada 2 terdakwa yaitu Baikuni Wibowo dan juga Cak Putranto. Hari ini rencananya akan mendengarkan sidang sela dari majelis hakim usai pekan lalu mendengarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum terkait eksepsi yang diajukannya melalui kuasa hukumnya. Sementara itu juga kalau kita lihat pekan lalu juga sudah menghadirkan sejumlah saksi, termasuk juga saksi yang bernama Chong Chiu Fung atau yang lebih dikenal dengan Saudara Afung yang merupakan operator CCTV yang menjelaskan bagaimana pergantian DVR CCTV dilakukan terkait pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Beberapa kali Saudara Afung ini menyebutkan nama Irfan Widianto yang memang diceritakannya sebagai nama yang menelpon atau menghubungi dirinya untuk pergantian CCTV atau DVR CCTV. Meski demikian, minggu lalu memang Afung tidak berhasil menunjukkan bagaimana Saudara Irfan Widianto ini menghubungi dirinya dengan alasan ponselnya atau dawainya itu sedang rusak pada saat kejadian tersebut berlangsung. Dan juga Arlista dan juga pemirsa, hal lain yang pekan lalu mencuri perhatian adalah Afung menyebut nama lainnya yang mana adalah nama yang memberikan atau melakukan transaksi, yaitu adalah nama seseorang bernama Indra yang disebutnya ada di nama rekening yang melakukan transaksinya. Selain Afung juga dihadirkan kemarin juga yaitu tanggapan dari jaksa penuntut umum kepada eksepsi yang diajukan oleh Cak Putranto dan juga Baikuni Wibowo, yang mana pekan lalu jaksa penuntut umum ini memberikan rekomendasi kepada majelis hakim untuk menolak eksepsi dari Cak dan juga Baikuni, dan juga meminta majelis hakim untuk melanjutkan proses persidangan. Dan hari ini baik Baikuni dan juga Cak ini akan mendengarkan bagaimana putusan sela diberikan oleh hakim.
hakim terkait eksepsi yang eksepsi yang telah diajukan beberapa waktu yang lalu. Dan tentunya hari ini akan kembali digelar, yaitu rencananya pada pukul 10 pagi, dan diharapkan nantinya sejumlah saksi yang tadi kami sebutkan yang memang menurut informasi ini sudah diundang untuk hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini bisa semuanya memenuhi panggilan, dan tentunya kita harapkan bahwa nantinya sidang bisa berjalan dengan lancar dan aman untuk kembali menguak fakta dan juga menguak titik terang terkait kematian dari Brigadir Yosua Huta Barat. Arlista. Bayu, sementara ini berarti ada 3 agenda persidangan masing-masing. Untuk persidangan yang pertama itu ada Cuk dan Baikuni, lalu nanti juga ada persidangan dengan terdakwa Agus dan Hendra, dan yang terakhir Irfan Widianto. Untuk pengamanan sendiri, Bayu, apakah ada penambahan personil atau masih sama seperti hari-hari sebelumnya? Iya, Alista dan juga pemirsa, kita tahu bahwa kasus dari terbunuhnya Brigadir Yosua Huta Barat ini sudah bergulir dan terus mencuri perhatian masyarakat, bahkan hingga saat kini persidangan dilakukan ini sejak bulan Juli lalu, dan persidangan ini terus dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menghadirkan sejumlah saksi dan juga sejumlah terdakwa yang terlibat dari adanya kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Alista dan juga pemirsa, kita sudah melihat bagaimana proses persidangan berlangsung beberapa pekan yang lalu, dan hari ini akan kembali dihadirkan 5 terdakwa, dan dari informasi yang kami dapatkan dari rekan kami tadi Arlista, di mana dikabarkan bahwa terdakwa yang akan hadir pada hari ini sudah diberangkatkan tadi dari Barreskrim Polri, dan tentunya kami masih menunggu bagaimana kehadiran sejumlah terdakwa tersebut di ruang sidang nantinya, dan seperti biasa memang ketika mereka hadir tidak langsung dihadirkan di ruang sidang, melainkan ada ruang tunggu terlebih dahulu untuk mereka menunggu, baru nantinya mereka akan memasuki ruang sidang ketika semuanya sudah siap. Dan memang dari pantauan kami juga tadi Arlista, pengamanan tidak ada yang berbeda dari pekan-pekan lalu atau persidangan yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Hanya saja ada sejumlah anggota kepolisian yang memang sudah berjaga-jaga untuk nanti menghadirkan sejumlah terdakwa dari depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga di area perkarangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hingga nantinya mereka akan berbaris membentuk barikade untuk memberikan jalan atau jalur memasuki ruang persidangan. Ini seperti biasa dihadirkan seperti persidangan yang ada di pekan-pekan lalu atau persidangan sebelumnya Arlista, dan tentunya kita masih menunggu bagaimana nantinya terdakwa akan dihadirkan, dan juga tentunya diharapkan bukan hanya terdakwa tapi juga saksi yang memang sudah diminta untuk hadir ini bisa semuanya memenuhi panggilan, sehingga nantinya kita bisa mendengar fakta-fakta terbaru untuk kita mengurai bagaimana kasus ini terjadi. Kalau kita lihat ini sudah berbulan-bulan kasus ini bergulir sejak bulan Juli lalu hingga saat ini sudah memasuki bulan November Arlista dan juga pemirsa, dan kita harapkan nantinya titik terang ini akan segera hadir dari kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Bayu Pradana langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami masih akan terus memantau kedatangan para terdakwa dan para saksi. Selamat bertugas kembali, Bayu. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini pada sidang kemarin, sopir ambulans pembawa jenazah Yosua Ahmad Syahrul Ramadan memberikan kesaksian untuk terdakwa Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Ahmad mengungkapkan kejadian ketika mengangkut jenazah Brigadir Yosua dari rumah Verdi Sambo ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sopir ambulans yang membawa jenazah Yosua ke Rumah Sakit Polri memberikan kesaksian untuk terdakwa Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sopir ambulans bernama Ahmad Syahrul Ramadan mengaku ditemui orang yang tidak dikenal. Ia juga diminta mematikan rotator ambulans saat masuk kompleks Duren 3. Ada orang yang tidak dikenal mengetok kaca mobil yang mulia, bilang, mas, sini mas, katanya. Saya yang pesan ambulan. Oh, langsung saya ikutin yang mulia. Oh, dia yang pesan ambulan, saudara ikutin. Beliau naik motor yang mulia. Terus? Lalu beliau masuk ke dalam komplek. Ada gapura yang mulia. Di situ ada salah satu anggota Propos yang mulia. Oke. Lalu saya di stop, ditanya mau kemana dan tujuannya apa. Saya jelaskan, permisi Pak, selamat malam. Saya dapat arahan dari kantor saya untuk menjemput di
titik share lokasinya. Saya kasih lihat ke anggotanya yang mulia, ke petugasnya. Lalu katanya beliau, ya sudah mas, nanti lurus aja, ikutin nanti diarahkan. Minta tolong rotator ambulan dan sirinanya semuanya dimatikan. Oke, terus? Lalu saya ikutin arahan dari Bapak Propos. Saya jalan lagi yang mulia, mengarah ke titik lokasi penjemputan. Dia sudah lepas baju. Sesampainya di rumah Sambo, Ahmad diminta menunggu kemudian mengevakuasi jenazah Yosua yang masih tergeletak. Posisinya juga Ahmad juga mengaku sempat mengecek nadi Yosua sebelum memasukkannya ke kantong jenazah. Iya. Pemirsa, sidang perintangan penyidikan kasus penyidikan pembunuhan Yosua digelar hari ini dan kita akan membahasnya lebih lanjut bersama Kabareskrim 2009-2011 Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat pagi Pak Ito, sehat Pak Ito? Selamat pagi Mbak Alista, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ito, untuk kasus obstruction of justice ini sendiri, ini sudah ke tahapan pemeriksaan saksi. Tanggapan Anda sejauh ini seperti apa persidangannya Pak? Ya baik, saya lihat di sini saya amati kan saksi ada dua kelompok ya. Iya, Yang Pak. pertama adalah saksi mahkota, yaitu saksi yang juga terdakwa. Yang kedua adalah saksi-saksi yang terkait dengan peristiwa. Nah, kalau saksi mahkota atau saksi terdakwa, saya melihat di sini memang mereka ini kan sebetulnya tidak berharap untuk terlibat dengan kasus ini. Ya, jadi di sini tentunya ada upaya yang untuk mereka adalah bagaimana supaya mereka tidak maksudnya bisa diringankan ya apa yang terlibat, apa yang dilakukan oleh mereka perannya. Nah, di sini memang diatur dalam pasal 52 KUHP ya, yang mengatakan bahwa seseorang itu terdakwa dapat memiliki hak ingkar ya. Ini juga azasnya diatur dalam teori hukum, yaitu namanya azasnya non self incrimination atau right to remain silent ya. Jadi seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang memberatkan atau merugikan dirinya di muka persidangan. Jadi kalau mungkin kita lihat di sini hakim mungkin agak kesal, jaksa juga. Saya kira ini wajar saja dalam proses persidangan. Tapi yang penting di sini adalah kemampuan hakim sesuai dengan pasal 185 ayat 6 itu bagaimana menyatukan keterangan-keterangan dari para saksi, mengambil intinya poinnya yang untuk dikaitkan dengan unsur-unsur pidana yang didakwakan kepada mereka, yaitu pasal 221 dan 223. Jadi saya kira mungkin dalam hal ini memang kalau kita melihat banyak hal-hal yang janggal, ada yang lucu juga ya, mungkin karena kepolosan seseorang yang memang dia tidak terbiasa dan dia tidak pernah terlibat dengan kasus pidana. Sekarang tiba-tiba dia menjadi saksi, yang saksinya itu adalah orang yang sangat dekat. Tentu ada dampak psikologis bagi yang bersangkutan ya. Ya paling tidak kalau memang yang bersangkutan ini memberikan keterangan yang berbelit-belit atau tidak memberatkan, itu merupakan hak yang bersangkutan. Tapi di sini kejelian dan seorang hakim. Saya lihat hakimnya ini cukup piawai ya, saya lihat ya Mbak Alisa ya. Mudah-mudahan hakim ini juga bisa mengambil inti atau pointers daripada keterangan-keterangan para saksi ini, kemudian akan mengkaitkan apakah memenuhi unsur data yang didakwakan kepada para terdakwa. Demikian, Pak. Tapi kalau misalkan Anda melihat keterangan dari saksi Susi pada persidangan baik itu dengan terdakwa Eliezer ataupun Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, Anda menilai apakah ada unsur intervensi dari mungkin pihak-pihak terkait agar melindungi majikannya? Saya kira kalau itu wajar ya Mbak Alisa ya. Kenapa? Karena yang bersangkutan kan kalau kita lihat dia kemudian memeluk ya Pak Sambo, kemudian mencium tangan Ibu, ya itu kan satu hubungan emosional yang sudah sedemikian lama ya. Dan tentunya tanpa intervensi pun seseorang itu pasti akan berusaha melindungi majikannya atau orang yang dekat dengan yang bersangkutan ya. Nah di sini saya kira memang tidak ada satu teori hukum pun yang bisa memaksakan seorang itu harus mengakui apa yang dilakukan, apa yang diketahui secara jujur. Ini kembali kepada masalah bagaimana kita mampu untuk menggerakkan hati yang bersangkutan untuk menyampaikan keterangan yang sebenarnya. Tentu di cross check ya.
Tadi yang pasal 85 ayat 6 itu kan Pak Hakim akan meng-cross check dengan keterangan saksi lainnya, akan meng-cross check dengan alat bukti ya. Sehingga nanti di sini akan diarahkan kepada yang bersangkutan bahwa kamu tuh berbohong ya, kamu sudah membuat, karena keterangan yang pertama itu kan biasanya itu adalah sesuai dengan apa yang kita alami, tapi kan sejalan dengan waktu yang berjalan ini tentunya ini bisa saja berubah ya dengan berbagai ya. Tadi ada juga intervensi, kemudian ada juga karena dia merasa menyesal atau dia mungkin merasa simpati. Saya kira itu wajar saja dari pendekatan dari aspek psikologis ya Mbak ya. Baik, berarti kalau misalkan dari aspek psikologis sebenarnya memang wajar melihat kedekatan dari saksi Susi bersama Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati pada persidangan kemarin. Lantas untuk sementara itu untuk para ajudannya, Pak Ito, ini sempat ada yang menyatakan salah satu ajudannya Azan Romer ini pada persidangan sebelumnya ia mengakui berbohong karena takut. Nah ini apakah takut karena Ferdy Sambo atau takut karena dia menghadapi proses persidangan pembunuhan? Kalau menurut saya yang bersangkutan itu kan pada saat pertama dia belum tahu untuk masalah sidang pembunuhan ini kan. Jadi jelas saja ini kan yang dikatakan ada relasi kuasa ya, kemudian ada juga namanya efek psikologis terhadap seorang pimpinan yang memiliki gap ya, jarak yang sedemikian tinggi ya, seorang jenderal dengan seorang brigadir ya, itu wajar saja lah. Saya juga pernah mengalami ya Mbak Alisa ya, saat saya berpangkat Letnan 2 ketemu dengan Kapolres saya tuh udah takut bener gitu kan. Jadi bisa saja hal-hal tersebut bisa terjadi. Kemudian ini akan berkembang kepada kesadaran saya bahwa pada akhirnya ini akan menjerat saya. Nah, pada saat menjerat saya itulah muncullah yang namanya niat kita untuk menyampaikan apa yang sebenarnya, apalagi yang bersangkutan sudah mengetahui status daripada pimpinannya itu saat ini adalah sudah bukan seorang pimpinan, bahkan sudah bukan seorang anggota Polri. Sudah sipil ya Pak ya? Ya, di sini dia akan lebih jelas menjelaskan ya, seperti contohnya si Eliezer ya. Dia kan baru menyadari bahwa kalau dia mengakui istilahnya nanti kan semua dakwaan, semua saksi itu akan ditanggung oleh dia, sehingga dia kemudian berbalik untuk menjadi justice kolaborator ya. Yes. Nah, dari disitulah yang membuka kedok bahwa kasus ini sebenarnya merupakan rekayasa, apalagi setelah dalam perjalanan kita melihat ya dari hasil analisa CCTV, kemudian juga kalau kita lihat dari keterangannya dari supir ambulans itu kan sangat murni ya, tidak ada intervensi dari mana-mana, dan itu juga melihat bahwa ada sesuatu yang ganjil, yang tidak wajar ya dalam proses bagaimana membawa jenazah, tidak boleh menyalakan lampu rotator, tidak boleh membunyikan sirine. Nah, ini akan jadi pertimbangan hakim, saya kira akan diambil poinnya untuk bagaimana menyatukan di dalam satu unsur pidana yang saat ini tidak didakwakan kepada terdakwa. Demikian. Berbicara mengenai kejanggalan pada saat pembawaan jenazah, sebenarnya protapnya pada saat membawa jenazah untuk ke Rumah Sakit Keramat Jati itu, jika kondisinya sudah meninggal, apakah memang dibawa ke IGD atau sebenarnya ada maksud dan tujuan apa seorang jenazah ini dibawa ke IGD? Apakah hanya untuk menutupi kasus pembunuhan atau seperti apa Pak Ito kalau menurut Anda? Ya, jadi kalau dalam satu proses tindak pidana pembunuhan itu wajib bagi polisi untuk melakukan otopsi ya. Tentunya otopsi ini kan harus dibawa dengan kendaraan khusus. Kita melihat sekarang lah kalau namanya di sehari-hari ya Mbak Arisa, kalau ada mobil membawa jenazah kan dia bunyikan namanya rotator, dia bunyikan sirinenya kan. Ini kenapa tidak? Nah, tentunya ini akan digali oleh hakim dan akan diambil pointers mengapa ini terjadi, nanti dikaitkan dengan unsur-unsur pidana yang didakwakan. Kemudian kalau dikatakan bahwa dalam membawa jenazah ini harus ke Rumah Sakit Keramat Jati, itu satu hal yang wajar. Tapi ada satu yang mungkin menjadi pertanyaan, mengapa tidak menggunakan ambulan Polri gitu kan? Polri punya ambulan, kemudian Dokes juga punya ambulan. Mengapa harus menggunakan ambulan lain? Ini yang mungkin akan masuk ke dalam satu pertimbangan hakim untuk bisa mencari clue-nya ya. Jadi kuncinya untuk bisa apakah ini memenuhi unsur obstruction of justice ataukah tidak ya. Demikian, Mbak.
Baik, dari saksi-saksi yang sudah hadir di persidangan, kalau menurut pemandangan Anda, sudut pandang Anda, poin-poin apa saja yang sebenarnya harus dicermati oleh majelis hakim ataupun jaksa penuntut umum, Pak Ito? Ya, jaksa kan menyampaikan satu dakwaan, yaitu menanyakan kepada para saksi untuk bisa memenuhi unsur pidana yang sudah disusun dalam rencana penuntutan atau pasal yang didakwakan. Hakim di sini akan menangkap daripada hasil pertanyaan jaksa dan keterangan para saksi. Kira-kira hakim ini akan mempunyai keyakinan apakah unsur-unsur pidana dalam pasal yang didakwakan ini memenuhi tidak. Nah, ini semua adalah tergantung kepada kepada hakim. Kemudian kepada jaksa ini harus bisa meyakinkan kepada hakim bahwa dakwaan yang disusun ini betul-betul sudah memenuhi unsur dan juga didukung oleh alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, kemudian juga alat-alat bukti, ya, kemudian juga ada dokumen-dokumen yang lainnya. Nah, saya kira mungkin ini adalah satu proses pidana yang wajar. Dan kalau saya lihat saksi-saksi ini tadi saya sampaikan Mbak Alisa ada dua kelompok. Ada kelompok yang saksi mahkota. Saksi mahkota ini kan memiliki kedekatan yang sangat dekat ya dengan terdakwa. Kemudian yang kedua adalah saksi yang memang dia berasal bukan daripada yang kedinasan, tidak mempunyai hubungan kedinasan. Nah, kalau yang mempunyai hubungan kedinasan dalam obstruction of justice, ini tadi kan peran dari masing-masing itu ada yang memang yang bersangkutan itu tahu ya bahwa kasus itu adalah direkayasa, tapi ada juga yang tidak tahu ya. Saya lihat di sini ada beberapa, misalnya kasus ini sudah terjadi dibuat satu rekayasa sesuai dengan fungsi, tugas dan fungsinya, misalnya di bidang forensik dia harus mengolah TKP. Tapi kadang-kadang dia bertanya kok TKP-nya sekarang sudah dibersihkan, kemudian juga ada barang bukti yang sudah tidak utuh dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya mereka ini juga yang ditanyakan itu akan memberikan keterangan apa adanya, yang tentunya ini akan menentukan apakah ada tindakan yang bisa masuk dalam kategori merintangi upaya penyidikan atau obstruction of justice ya. Jadi dari mereka inilah yang digali ya. Saya lihat di sini bahwa mereka ibaratnya melihat bahwa TKP sudah dibersihkan, barang buktinya tidak dilihat lagi kemana. Sementara satu saksi mengatakan bahwa terdakwa menggunakan sarung tangan kita. Baik. Tapi yang lainnya bilang tidak ada. Berarti kan sarung tangan itu harusnya ada. Itu kan alat bukti. Nah, misalnya CCTV itu udah jelas, CCTV itu kan tidak terbantahkan. Nah, jadi kalau sudah ini dirusak atau hilang, ini masuk dalam pasal 223. Tapi kan tentunya harus dilihat unsur-unsur pidananya yang memenuhi ya. Di sini daripada apa kepiawaian seorang jaksa untuk menanyakan, kemudian juga hakim untuk menangkap ya daripada hasil interaksi antara jaksa dengan tersangka atau saksi atau terdakwa. Demikian, Pak. Baik, Pak Ito, tahan dulu karena kami masih harus jeda. Pemirsa, Breaking News akan segera kembali, tetaplah bersama kami.